Baik, Betul, silakan. saya setuju Pak Yusuf. Pak Ada JK, Gus Coy, ada Pak Gus JK, Coy ada yang Gus juga Coy. ingin bertanya, silakan Silakan. Gus Coy. Saya tidak bertanya, menyetujui semuanya. Dari Mendukung ya, Gus Coy ya. Mendukung. Tadi soal Bung Kapitra. Kapitra ya. Beberapa kali menyebut dibungkus dengan silaturahim. Saya kira ini di satu sisi ada unsur tuduhan. Yang paling penting karena ini ahli hukum, secara norma dia bertentangan apa tidak? Satu. Yang kedua, ketika di forum itu, substansinya dia kampanye apa tidak? Materi yang disampaikan itu kampanye apa tidak itu? Jadi jangan menuduh dengan macam-macam atau dengan kecurigaan segala macam. Itu saya kira menjadi tidak sehat. Kita dalam berdemokrasi, dalam kompetisi, kita fair saja. Kan? Kita harus ikhlas, ini ada kawan yang punya calon, ini ada kawan yang punya dukungan ke sini. Kita fair, kita buka dada kita, otak kita ini, kita memang berbeda. Dan kita kompetisi dengan akal pikiran kita. Ketika akal pikiran kita ada nuansa-nuansa religiositas, karena kita memang secara historis bangsa ini ada arus besar yang bernama Islam, kemudian secara sosiopolitik, kultural, dalam praktek di lapangan, kita menjustifikasi bahwa pikiran kita ini legitimate dalam konteks atas, dalam konteks rasional, dalam konteks untuk kepentingan bangsa, dan tanpa menghancurkan lawan, menghancurkan yang lain, itu oke. Justru Silakan itu dijawab, Bang legitimate. Kapitra. Saya pikir Gus Coy harus jujur ya dengan sebuah realitas. Pertama, bahwa cukuplah ya yang lalu-lalu menjadi suatu trauma perpecahan umat Islam yang dimulai dari masjid. Dimulai oleh para ulama-ulama sebagian. Sehingga antar umat Islam sendiri yang menjadi kandidat ya itu pecahnya sampai ke tempat tidur. Gara-gara apa? Gara-gara mobilisasi. Dari dulu sampai hari ini tidak pernah ada larangan mubalih atau ustadz bicara tentang keadilan, tentang kesejahteraan, tentang ketidakadilan. Tetapi ketika orang yang tidak pernah bicara itu di masjid, lalu membangun suatu pikiran-pikiran yang memprovokasi emosi orang, maka dia itu bukan dari suatu tuduhan, tapi dia pelaku sebuah kejahatan. Ini maksudnya Sebentar, tadi, dengar Gus Coy, dulu. Ini maksudnya tadi. Dengar dulu. Dipersingkat. Gua setuju ini. Kita langsung Yang ke kedua, inti, saya ingin durasi jelas. terbatas, Yang Bapak. kedua, Bisa langsung kalau ke poinnya. orang ingin beribadah, ya, yang undang-undang mengatakan masjid atau rumah ibadah adalah wilayah yang terlarang untuk membangun komunikasi agar untuk mempengaruhi pikiran orang mengambil keputusan, memilih sesuatu. Si kandidat punya sebuah kesadaran bahwa ini adalah sumber perpecahan yang besar. Ketika dia datang ke masjid, lalu orang teriak, presiden, dia harus bicara, saya kesini ibadah, silaturahmi. Baik, Bang Kapitra Ampera. Bukan Poinnya sudah sebagai kami terima. kandidat Poinnya presiden. sudah kami terima. Sudah Ya, terjawab, Bang. artinya begini, artinya kita harus jujur melihat suatu realitas, sehingga apa, jangan lagi bangsa ini terpecah. Oke. Tidak ada ketakutan terhadap umat Islam berpolitik. Sudah Semua kita tangkap, Bang kandidat Kapitra. itu adalah Islam. Saya Tetapi akan jangan kandidat mengajak itu Bung menimbulkan Pitra. perpecahan. Bang Kapitra, kita Ya, tahan saya dulu, akan kita mengajak dengarkan. Bung Pitra jujur. Bahwa kasus yang kemudian terus menjadi trauma. Ini kan Pilkada DKI. Kira-kira begitu kan? Salah satu contohnya adalah Pilkada DKI. Betul? Bukan pilkada DKI. Apa? Pilpres pun memecah. Sebentar. Ya. Ya. Salah satunya Beda. itu. Kalau Sebentar. pilkada DKI itu beda. Sebentar. Beda Gus konteks. Coy mau Sebentar. bilang apa? Itu Bilang sebentar. apa? Saya Saya mau lagi bilang. tunggu bantahan juga ini. Saya mau bilang, ya kan, secara jujur, kalau kita amati, semua yang menggunakan masjid sebagai alat politik, yang kita saksikan, itu pada umumnya adalah merupakan reaksi, bukan aksi. Reaksi terhadap satu kebijakan Baik. yang tidak adil terhadap mereka. Fakta, itu reaksi. Jadi itu hilir. Hulunya adalah kebijakan mungkin yang tidak adil kepada mereka. Ya.
penghormatan, penghargaan kepada mereka sebagai warga negara yang diskriminasi kepada mereka. Sehingga kemudian mereka memunculkan khutbah-khutbah atau pidato-pidato di ibadah. Terima kasih banyak Gus Coy. Artinya apa? Kami sudah ingin mengajak Bapak yang ada di sini untuk kembali sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kala sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa.